Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di channel ini ya, di channel Dr. Sarwo. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas satu hal lagi yang cukup sering dialami masyarakat, yaitu tentang nyeri perut kanan bawah ya. Jadi banyak yang bertanya, "Dok, apa sih penyebab nyeri perut kanan bawah? Penyebabnya apa saja?" Gitu. Oke, kita lanjut videonya. Namun sebelum kita lanjut, kita perlu menyampaikan tentang disclaimer ya. Disclaimer itu, jadi kami di sini edukator kesehatan di channel YouTube Dr. Sarwo ini tidak bisa menggantikan peran dokter atau tenaga medis yang ada di sekitar Anda ya. Jadi edukasi kami sifatnya adalah memberi informasi, gambaran secara umum. Tidak bisa menggantikan dokter, tidak bisa menggantikan perawat, tidak bisa menggantikan bidan atau tenaga medis lainnya. Gitu ya. Kemudian channel ini juga tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan Anda 100% ya. Karena sifatnya informasi, tidak bisa meresepkan obat, tidak bisa mengadvis obat-obatan karena kita terbatas etika dan aturan. Semoga paham ya, karena masih banyak yang belum paham tentang ini ya toh. Wah, dokter ini ujung-ujungnya ke dokter ya. Kalau ada orang kejang-kejang masa iya tak suruh di rumah aja minum air putih ya enggak kan gitu. Ada hal-hal yang memang diedukasi channel saya, ada hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah, tapi ada hal-hal yang memang harus diperiksakan ke dokter dan diobati di terapi di dokter atau ke rumah sakit segera bila kondisi darurat gitu ya. Saya harap semuanya mengerti ya, karena memang ada kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah itu ya. Solusinya yaitu ya tidak bisa menyelesaikan 100% permasalahan Anda, tidak bisa meresepkan obat-obatan. Begitu, saya harap bisa dimengerti. Kalau dimengerti kita lanjut, kalau enggak di skip saja. Sesimpel itu ya, gitu ya. Jadi enggak apa-apa loh kamu konsultasi ke aku, itu enggak apa-apa, cuma memang ini sifatnya informasi umum ya, informasi umum gitu. Kalau di Instagram mungkin akan lebih khusus, cuma tidak bisa lebih menyelesaikan permasalahan Anda 100% ya. Saya hanya bisa, saranku seperti ini, ini informasinya seperti ini, nanti langkah terbaik yang kamu lakukan seperti itu gitu ya. Saya harap bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Dok, apa penyebab nyeri perut kanan bawah yang paling sering? Yuk, yang paling sering dulu ya, itu MAH ya, gastritis ya, asam lambung ya, permasalahan lambung ini. Lambung ini sering juga ya, seringnya di sini ya, di ulu hati gitu, tapi Pak juga sering menyebar, nyerinya itu menyebar ya, nyerinya itu beralih juga menyebar ya, itu seringnya. Wah, di sini juga bisa sensasi nyerinya juga ada ya, di perut kanan bawah itu paling sering itu datang tek gitu ya. Itu sering mah. Ayo mah ini ada pemicunya nanti gitu. Pemicunya apa kan gitu. Bisa habis makan apa? Pedes, kecut, kopi, ketan, santan misalnya seperti itu. Atau telat makannya gitu. Atau mikir kekencengan, stres, asam lambung naik, nyeri, bisa. Gitu ya. Nanti ada pemicunya seperti itu secara umum seperti itu ya. Kemudian usus atau radang usus atau infeksi usus ya. Setelah lambung itu turun lagi ke usus ya, bisa iritasi, infeksi, peradangan usus bisa. Nah, ini biasa kena gitu. Nah, kemudian apalagi selain usus, kemudian adalah saluran kemih. Nah, ini sering juga saluran kemih, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih bisa. Saluran kemih ini mulainya dari ginjal ya, kemudian ureter, buli-buli ya, bisa di situ. Ginjal bisa infeksi ginjal, bisa peradangan ginjal atau batu ginjal juga bisa ya. Untuk ginjal sebelah kanan ya, kalau kanan ya sebelah kanan biasanya ya. Jadi nyerinya dari perut kanan sampai ke boyok biasanya dok gitu kan. Terus kemudian pipisnya tidak lancar atau kalau pipis nyeri, pipis sakit, pipis kemerahan, ini harus hati-hati, mungkin ke arah sana bisa kan gitu, mungkin ke arah sana bisa gitu. Apa habis makan pete jengkol ya, nah, kadang-kadang bisa seperti itu ya, habis makan seperti sesuatu terus jadinya dia menimbulkan nyeri, menimbulkan batu kan gitu, atau infeksinya kan. Infeksi saluran kemih juga terjadi seringnya pada wanita ya, ini harus hati-hati juga. Nah, wanita memang berpotensi saluran kemih lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya apa ya? Kemudian berikutnya hernia. Hernia itu
apa namanya, benjolan ya kalau di orang masyarakat awam, ketedun istilahnya ya. Eh, itu hernia ini apa namanya, nyeri, perutnya kan nyeri ya, bisa ya, ini hernia bisa hernia inguinalis atau abdominalis ya, nyeri. Kemudian hernia ini kadang nggak menimbulkan nyeri sering ya, cuma kan pada fase tertentu dan itu sudah harus diatasi segera biasanya menimbulkan nyeri karena itu omentum atau usus yang terjerat di area di situ gitu. Jadi ini harus hati-hati karena bisa jadi ada suatu tanda kegawatan. Jadi kalau kamu ada nyeri kemudian ada benjolan, terasa benjolan, kamu segera ke dokter ya, ke dokter atau IGD. Karena semakin lama dibiarkan nanti berbahaya. Ususnya bisa kalau terjerat bisa mati, kemudian harus dipotong. Nah, ini repot, lebih lama penyembuhannya, kan gitu. Semakin bisa deteksi dengan cepat semakin baik, gitu ya untuk hernia. Kemudian berikutnya organ reproduksi wanita ya, reproduksi wanita sering juga nih, nyeri perut kanan bawah ya, dysmenorrhea paling ringan ya, karena dia nyeri head itu wajar sekali terjadi. Jadi kalau ada nyeri perut tanyakan dulu wanitanya lagi head enggak, lagi hamil enggak, ini harus diperhatikan juga. Oh hamil, oh nyeri, wah ini harus hati-hati, jangan-jangan kehamilan ektopik yang di luar dari rahim. Itu sering terjadi juga ya. Makanya kalau ada orang nyeri perut wanita, kita tes dulu kehamilannya untuk memastikan semuanya aman gitu ya. Kemudian endometriosis juga bisa terjadi, kista juga bisa ya, nyeri perut. Ini biasanya lama ya, nyeri perutnya lama, kambuh-kambuhan gitu. Tidak ada gejala-gejala lain tadi di atas yang tadi tidak ada, tapi bisa terjadi juga. Kemudian radang panggul juga bisa gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya apa? Torsi testis ya, testis yang melintir kan gitu gampangannya. Melintir itu bisa terjadi juga, salurannya melintir juga bisa. Ini juga nyerinya juga sampai ke kanan bawah. Itu untuk pria, tadi wanita ya. Itu. Jadi macam-macam ya penyebabnya, gitu, kemungkinan penyebabnya. Kemudian yang sering juga ya, ini yang sering ditakuti, apakah saya di kanan bawah itu apakah karena usus buntu dok, appendicitis ya gitu bangsanya, usus buntu, ususnya meradang, infeksi, kemudian menimbulkan rasa nyeri ini ya. Ini bisa dan cukup sering. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya memang agak-agak susah ya. Nanti diperiksa di dokter, dicek gitu ya. Ada swasine gitu ya, Rosenstein kan gitu kan, Bloomberg mungkin ya, gitu. Tapi yang bisa kamu perhatikan tanda gejalanya yang bisa dirasakan di rumah gitu ya. Nyerinya ini nyeri yang hebat ya, sampai keringat dingin biasanya. Yang kena ini ya, keringat dingin, terus kemudian jalan tuh nyeri ya, buat jalan nyeri, waduh, jalan nyeri, buat gerak nyeri ya, nyeri gitu. Nah, dok, semakin nyeri dok, udah tak kasih obat ini, nggak bisa dok. Kemarin juga dari dokter misalnya udah obat ini, masih nyeri, kita cek sekali lagi, set, oh ya, tandanya ke arah sana ya, gitu ya, terpaksa ini harus dirujuk ke rumah sakit kan gitu. Kalau memang seperti itu nanti harus dicek lebih lengkap, gitu ya. Jadi nyeri perut kanan bawah ini penyebabnya macam-macam yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran informasi pada Anda biar ada sedikit gambaran kira-kira kenapa kan. Kalau ringan-ringan saja kan tidak perlu ke IGD atau sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisi akut, nyeri hebat, ya terpaksa kamu harus ke rumah sakit atau dokter terdekat. Biar apa? Kalau ke dokter biar diperiksa lebih lengkap, karena dokter akan menyimpulkan hasil pemeriksaan, mendiagnosa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan, misalnya anamnesis, pemeriksaan fisik ya, kemudian pemeriksaan tambahan misalnya ronsen, USG kan gitu, untuk melihat kondisinya secara real, jadinya bisa lebih fokus atau lebih tepat diagnosanya, begitu ya. Jadi nyeri perut kanan bawah tadi sebabnya, dan pengobatannya bagaimana? Pengobatannya tergantung penyebabnya. Tadi kan udah tak sampaikan ya, tergantung penyebabnya. Pengobatannya tergantung penyebabnya. Cari dulu penyebabnya apa, sudah disimpulkan penyebabnya apa, baru diobati. Jangan coba-coba mengobati sendiri ya. Anti nyeri langsung minum anti nyeri lah. Kalau anti nyerinya ini nyerimu dari lambung, pakai anti nyeri yang efeknya ke lambung, rusak juga banyak, hati-hati ya gitu.
Rahim mengobatin sendiri ini juga harus hati-hati ya gitu. Ada pemeriksaan dokter lebih baik sebenarnya. Kalau mau yang ringan-ringannya saja ada, nanti kamu bisa konsultasi ke aku yang ringan-ringan dulu ya. Nggak bisa aku mengobati yang spesifik tanpa pemeriksaan langsung, itu nanti melanggar etika dan aturan yang ada gitu ya. Ini sifatnya edukasi secara umum saja. Begitu, saya harap sudah dimengerti dan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Semoga kita semua sehat selalu, semoga yang hari ini sakit disembuhkan sama Allah. Begitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanallah.